Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari dengan sepenuh hati kita syukuri limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan doa syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tidak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada beliau, sebagaimana beliaulah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama Islam di muka bumi ini. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kepada semua penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari khulafaur rasyidin, tabi'in dan tabi'un, alim ulama yang saleh, para muballigh dan muballighat, para imam, para panitia masjid, para organisatoris yang mengurusi agama ini, termasuk para dunia yang dermawan, yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemerintah yang mengayomi setiap langkah kita di dalam menjalankan ibadah Islam di muka bumi ini. Kepada semuanya senantiasa kita doakan dengan doa syukur, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dan atas perhatian dari jemaah, saya juga syukuri, saya mengucapkan terima kasih dan saya doakan dengan doa syukur, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan bergantung pada niatnya. Oleh karena itu, mari kita menata hati kita yang senantiasa terbolak-balik dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khutbah pada tanggal 19 Juni 2020, saya membaca kitab kurban, terutama terkait mengenai perintah dan keringanan di dalam berkurban. Akhirnya sampai pada beberapa kesimpulan. Yang pertama, ternyata kita bisa berserikat dalam satu hewan kurban. Maksudnya bisa satu hewan kurban untuk banyak orang. Yang kedua, kita bisa berkurban sekalipun hewan betina yang hamil dan janinnya bisa dimakan, karena menyembelih janin adalah dengan menyembelih induknya. Yang ketiga, bisa juga seseorang berkurban dan memasukkan orang yang tidak berkurban di dalam niatnya. Yang ketiga, kita bisa berkurban meskipun dengan hewan pemberian dan berumur 1 tahun. Yang kelima, kita bisa berkurban untuk orang yang meninggal. Yang keenam, perintah kurban merupakan suatu keharusan bagi setiap orang walaupun bukan kewajiban. Itu beberapa kesimpulan berdasarkan Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2 dan dalil hadis yang sahih yang diterjemahkan ahli hadis internasional yang merujuk pada hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Selanjutnya pada khutbah kali ini saya akan membacakan beberapa dalil tentang sesuatu yang dianjurkan dalam berkurban dan sesuatu yang dimakruhkan dalam berkurban. Yang pertama, sesuatu yang dianjurkan dalam berkurban. Dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dibawakan seekor kambing kibas yang bertanduk, berkaki hitam, dan perut serta sekitar matanya berwarna hitam.
Lalu diberikanlah kambing kibas itu kepada beliau. Ketika ingin menyembelihnya, beliau berkata, "Wahai Aisyah, berikan aku pisau." Asahlah pisau itu dengan batu. Aisyah pun melakukannya. Rasulullah kemudian mengambil pisau dan kambing kibas tersebut, lalu membaringkannya dan menyembelihnya sambil mengucapkan dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad." Hewan itu pun lalu disembelih. Dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 7 ekor unta dengan tangan beliau dengan cara berdiri. Di Madinah beliau berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang bertanduk dan warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang bertanduk dan warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Beliau menyembelih dengan cara bertakbir, kemudian membaca basmalah dan menaruh kaki beliau di samping leher kambing itu. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan seekor kambing kibas yang bertanduk dan kuat. Di sekitar matanya berwarna hitam, begitu juga mulut dan kakinya. Dari keempat hadis yang saya bacakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, dalam berkurban, kita harus menajamkan pisau atau parang kita sebelum menyembelih. Yang kedua, Rasulullah menyembelih dengan cara berdiri dan menaruh kaki beliau di samping leher hewan yang disembelih. Yang ketiga, doa yang dibaca oleh beliau adalah Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad." Bisa juga dengan membaca takbir, kemudian basmalah, yaitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga dalil yang menganjurkan cukup membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai sesuatu yang dimakruhkan dalam berkurban. Dari Ubaid bin Fairuz, ia berkata, "Aku bertanya kepada Barra bin Azib, apa yang tidak diperbolehkan dalam berkurban?" Dia menjawab, "Rasulullah berdiri di tempat kami, lalu bersabda, 4 hal yang tidak diperbolehkan dalam berkurban: buta yang nampak jelas buta di matanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan yang pecah tulangnya yang tidak bersumsum." Aku lalu berkata, "Aku tidak menyukai hewan kurban yang umurnya masih kurang atau masih amat muda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang kamu tidak sukai, maka tinggalkanlah, dan jangan sekali-kali engkau mengharamkan ketidaksukaanmu itu kepada orang lain." Dari Ali, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk memperhatikan kedua mata dan telinga, dan jangan berkurban dengan hewan yang buta atau muqabalah, mudabarah, kharqa, dan syarqa. Abu Suhail menuturkan, "Aku bertanya kepada Abu Ishaq, apakah engkau menyebutkan anha yang tanduknya pecah?" Ia, Abu Ishaq, menjawab, "Tidak." Aku bertanya, "Apa itu muqabalah?" Ia menjawab, "Hewan yang ujung telinganya terpotong." Aku bertanya, "Apa itu mudabarah?" Ia menjawab, "Hewan yang pangkal telinganya terpotong." Aku bertanya, "Apa itu syarqa?" Ia menjawab, "Hewan yang telinganya terbelah." Aku bertanya, "Apa itu kharqa?"
Ia menjawab, hewan yang telinganya dibakar sebagai tanda. Hadis ini adalah hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Jadi dari hadis sahih dan hadis dhaif atau hadis yang lemah yang saya bacakan, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Dari hadis sahih, kita bisa mengambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa ada 4 yang tidak dibolehkan dalam berkurban, yaitu buta dan kelihatan jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya, dan yang pecah tulangnya yang tidak bersumsum. Yang kedua, apa yang kita tidak sukai dalam berkurban, kita tinggalkan, tapi jangan sekali-kali mengharamkan ketidaksukaan kita kepada orang lain, terutama yang berkurban dengan hewan muda. Kemudian dari hadis dhaif atau hadis lemah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memperhatikan kedua mata dan telinga. Jangan berkurban dengan hewan yang buta, hewan yang ujung telinganya terpotong, hewan yang pangkal telinganya terpotong, hewan yang telinganya terbelah, dan hewan yang telinganya dibakar sebagai tanda. Yang kedua, apakah kita boleh mengamalkan hadis dhaif atau hadis yang lemah? Perlu juga kita pahami bahwa selemah-lemahnya hadis atau sedoif-doifnya hadis, jika ia hadis, maka ada kemungkinan dari Rasulullah SAW. Akan tetapi jika ia berupa pendapat, maka sudah pasti bukan dari Rasulullah SAW. Berarti kita bisa mengamalkan hadis dhaif atau hadis lemah, dan itu lebih baik daripada mengamalkan pendapat, karena selemah-lemahnya hadis ada kemungkinan dari Rasulullah SAW. Sedangkan kalau pendapat sudah pasti bukan dari Rasulullah SAW. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai larangan menyiksa binatang dan berbuat baik terhadap hewan sembelihan. Dari Syaddad bin Aus yang berkata, 2 perkara yang pernah dengar dari Rasulullah SAW, yaitu sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Oleh karena itu, apabila kamu membunuh, maka lakukanlah dengan cara yang baik, dan apabila kamu menyembelih, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian dalam penyembelihan itu menajamkan mata pisau agar tidak menyakiti hewan yang disembelih. Hadis riwayat Muslim. Dari Hisam bin Zaid yang berkata, aku bersama Anas berkunjung ke tempat Hakam bin Ayyub. Lalu tiba-tiba kami melihat sekelompok pemuda atau sekelompok bocah menyakiti seekor ayam, yaitu dengan melemparnya. Kemudian Anas pun berkata, Rasulullah SAW melarang menyakiti binatang ternak. Berarti dari hadis ini jelas bahwa dalam menyembelih hewan hendaknya menajamkan pisau atau parang yang digunakan untuk menyembelih, sebagai penguatan dari hadis sebelumnya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai sembelihan dengan menggunakan batu tajam. Dari Rafi bin Khalid, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, besok kita akan menghadapi musuh, sedangkan kita tidak memiliki pisau untuk menyembelih hewan yang akan kita sembelih. Apakah kita akan menyembelih dengan batu atau ujung kerikil? Rasulullah SAW menjawab, segera cari alat apa saja yang bisa mengalirkan darah dan sembelihlah dengan menyebut nama Allah, lalu makanlah. Selama yang digunakan untuk menyembelih bukan berupa gigi atau kuku. Aku akan menjelaskan kepadamu, gigi maksudnya adalah tulang, sedangkan kuku maksudnya adalah pisau habsyah atau pisau yang tumpul. Orang-orang bergegas dengan membawa hewan, mereka buru-buru dan mereka banyak mendapatkan ghanimah, sedangkan Rasulullah SAW berada di barisan terakhir dari kerumunan orang-orang. Mereka mendapatkan harta yang banyak. Rasulullah berjalan dengan melewati harta ghanimah dan memerintahkan untuk menjaganya dan membaginya. Kemudian kepada mereka 1 ekor unta disamakan dengan 10 ekor kambing. Kemudian ada seekor unta milik suatu kaum yang lepas dan mereka tidak memiliki kuda untuk mengejar.
tetapi lalu dibidik oleh seseorang dengan anak panah sehingga dapat tertangkap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, unta ini memiliki kebuasan seperti binatang buruan. Apabila kamu tidak bisa menangkap seekor hewan, maka lakukanlah penyembelihannya sebagaimana binatang buruan. Dari Muhammad bin Syafwan atau Syafwan bin Muhammad, dia berkata, aku memburu 2 ekor kelinci, lalu menyembelih keduanya dengan batu. Setelah itu, aku bertanya kepada Rasulullah mengenai hukum kedua kelinci itu. Ternyata Rasulullah menyuruhku untuk memakan keduanya. Dari seorang laki-laki dari Bani Haritsa, dia berkata, aku menggembala unta di salah satu bukit Uhud. Namun tiba-tiba hewan yang aku gembalakan sekarat dan aku tidak menemukan sesuatu untuk menyembelihnya, maka aku mengambil pasak dan memukulnya di bagian leher hewan itu hingga mengeluarkan darah. Setelah itu, aku menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi dan Nabi memerintahkanku untuk memakannya. Dari Ali bin Hasim, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika ada salah satu dari kami mendapat hewan buruan, sedangkan ia tidak membawa pisau untuk menyembelihnya? Apakah ia boleh menyembelih dengan batu atau ujung kerikil? Rasulullah menjawab, alirkanlah darah dengan menggunakan sesuatu yang kamu kehendaki dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa hadis tersebut, kita dianjurkan untuk menyembelih dengan apa saja, yang penting bukan dengan gigi atau tulang dan bukan dengan pisau habsyah atau pisau tumpul. Boleh menyembelih dengan batu atau kerikil dan pasak dengan menyebut nama Allah saat menyembelihnya sebagaimana disebutkan pada hadis tersebut. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibadallah, ittaqullah ta'ala wa atimu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar wa sholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah kama yajibu alaina min hamdihi wa tasbihi wa nasburu subhanahu ala ihsanihi wa in'amihi wa taqdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min nazarati syaitani wa ta'awun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nazzil 'ala ahli al-quburi quburahum wa ighfir lil ahya'i wa yassir lahum umurahum. Allahumma tub 'ala at-taibin wa ighfir dzunubal muqtibin wa qudi dari'il madinin wa asfir mardal muslimin wa qudi sihhata wal afiyata was salamata lana wa likafatil muslimin fi barrika wa bahrika ajma'in. Allahumma qadana wala awal waba awal riba wazina wazalazil wal mihan waswal fitani ma sahara min wa baton ambaladina hadha khassa wa ansari biladi muslimin amata ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'muru bil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa a'udzu billahi illa a'atum wa la tamurul aymana ba'da tawfiha wa qad ja'altullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس